Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sandi Miftah Nur Arizal. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ya hasil paper untuk memenuhi atau untuk pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Baik, pada paper kali ini saya memilih salah satu jurnal yang berjudul Penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada perusahaan Putrajaya Kemasan ya. Dan untuk sumber juga dilampirkan bisa diakses melalui link berikut, dan ini adalah paper ya, eee, analisis penerapan sistem informasi akuntansi berdasarkan jurnal penerapan sistem informasi akuntansi pada perusahaan Putrajaya Kemasan. Oke, untuk pendahuluan ya, latar belakang dari adanya penelitian ini ya, intinya adalah untuk menganalisa ya, menganalisis hasil dari penerapan sistem informasi akuntansi yang dilakukan penulis, yaitu, eee, penulis dari jurnal ya, terhadap perusahaan Putrajaya Kemasan, yang berfokus pada 2 aspek utama, yaitu informasi keuangan untuk eksternal dan informasi manajemen untuk internal, ya. Belum ada teks NOC, Bro. Belum. Nah, sebagai pembahasan materi ini, kita berfokus kepada sistem informasi akuntansi, yang mana banyak sekali ahli yang menjelaskan apa itu sistem informasi akuntansi. Salah satunya Grande dan kawan-kawan menjelaskan dalam Zamzami ya, bahwa sistem informasi akuntansi merupakan suatu instrumen organisasi yang tergabung ke dalam bagian sistem informasi dan teknologi. Dirancang untuk membantu pengelolaan dan pengendalian bidang ekonomi keuangan suatu perusahaan. Oke. Dan Zamzami juga mengkategorikan SIA atau sistem informasi akuntansi menjadi 3 jenis, yaitu sistem manual, sistem transaksi berbasis komputer, dan sistem database. Menambahkan juga Zamzami ada 2 tujuan SIA secara garis besar, yaitu internal dan eksternal. Tujuan internal lebih fokus untuk masalah keuangan seperti biaya dan budgeting, sedangkan tujuan eksternal lebih condong membahas tentang para pihak yang terlibat dalam transaksi yang dilakukan perusahaan. Nah, dalam jurnal penelitian ini, secara garis besar ya, terbukti membenarkan beberapa teori yang dikemukakan oleh Zamzami. Jurnal ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada suatu objek tertentu di perusahaan dengan melakukan metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan berikut adalah hasil dari jurnal penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu Rosita dan kawan-kawan. Ada menunjukkan beberapa temuan. Yang pertama adalah fungsi admin yang juga bertugas sebagai purchasing ya, berjalan dengan baik, membantu kelancaran dan keakuratan pencatatan sesuai prosedur. Yang kedua, adanya kekurangan ya, seperti tidak tercatatnya jurnal pembelian, tidak ada pemisahan fungsi purchasing dan produksi, laporan stok dipertanggungjawabkan oleh project manager, bukan bagian akuntansi, serta masalah pada penggajian ya, yang semuanya prosesnya ditangani pemilik tanpa ada petugas payroll khusus. Kesimpulannya adalah, perusahaannya masih perlu perbaikan dalam penerapan prinsip akuntansi terutama di pencatatan, persediaan, dan penggajian. Nah, di bagian pembahasan soal penerapan SIA pada perusahaan Putrajaya Kemasan belum sepenuhnya menerapkan teori yang berlaku. Ya, berikut hasil metode pengumpulan data yang didapat di lapangan oleh penulis jurnal. Yang pertama, penerapan yang sesuai yaitu adalah, perusahaan sudah memiliki admin yang bisa
memanfaatkan ya pekerjaannya sekaligus, mengurus purchasing. Ya, ini memudahkan seorang admin untuk mengetahui besaran stok, menentukan supplier dan vendor, serta dapat melakukan negosiasi langsung dengan supplier. Walaupun terjadi penggabungan job desk ya, namun operasional dan pencatatan dapat terlaksana sesuai prosedur. Nah, yang kedua ya, temuannya adalah penerapan yang belum sesuai. Memang lebih banyak yang tidak sesuai dikarenakan, beberapa hal. Nah, salah satu yang belum sesuai adalah tidak adanya pencatatan jurnal pembelian ya. Hal ini bisa menyebabkan, ketidaksesuaian laporan keuangan ya. Ini belum memenuhi teori SIA menurut Meriani ya, yang menjelaskan bahwa SIA merupakan kumpulan unsur-unsur atau komponen yang saling terintegrasi dan bekerja sama dalam mencapai satu tujuan, yaitu mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan. Di sini belum, eee, terrealisasikan. Nah, ada yang belum sesuai juga penerapannya adalah tidak adanya proses stock of name yang rutin ya. Ini dapat berakibat ketidakakuratan data antara data real dan data dalam komputer. Ini juga tidak sesuai dengan, penerapan ACA menurut Romney dan Steinbart yang mengemukakan bahwa SIA adalah untuk menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset-aset organisasi, termasuk data organisasi untuk memastikan bahwa data tersebut tersedia saat dibutuhkan, akurat dan andal, ya. Karena belum ada stock of name, berarti ini belum sesuai menurut Romney dan Steinbart. Selanjutnya adalah tidak adanya sistem untuk menangani proses penggajian. Ini juga bertentangan dengan pendapat dari Rahmawati dan Sumarno, ya. SIA itu sebagai pengendali keuangan agar tidak terjadi suatu kecurangan. Dalam sistem ini keuangan perusahaan dapat dilacak dengan pasti karena sistem pertanggungjawaban yang lebih detail. Nah, selain adanya temuan kurangnya penerapan, ada juga kendala menjadi yang penyebab mengapa penerapannya belum optimal. Salah satunya adalah perusahaan yang diteliti oleh penulis jurnal, ataupun perusahaan Putrajaya Kemasan adalah perusahaan yang masih baru dan masih perlu banyak penyesuaian. Di samping itu kendala lainnya adalah SDM yang perlu ditingkatkan, khususnya yang mengerti sistem informasi akuntansi. Dan juga salah satu kendalanya adalah owner perusahaan yang memang eee, belum mendapat literasi ya tentang manfaat, ya apa itu sistem informasi akuntansi. Nah, kesimpulannya adalah, eee bahwa jurnal penelitian yang dilakukan oleh Rosita dan kawan-kawan didapati hasilnya bahwa perusahaan Putrajaya Kemasan belum sepenuhnya menerapkan sistem informasi akuntansi sesuai penerapan yang dijelaskan atau diungkapkan oleh ahli, dikarenakan adanya kendala yang sudah penulis sebutkan di poin sebelumnya. Ya, ada saran, dalam menerapkan sebuah sistem ya, saran dari saya pribadi adalah dalam menerapkan sebuah sistem dan berpindah dari sistem lama ke yang baru tentunya, memerlukan sebuah adaptasi dan juga waktu untuk mempelajari sistem tersebut. Ya, inilah beberapa alasan mengapa perusahaan, Putrajaya Kemasan belum sepenuhnya menerapkan SIA ya. Sebaiknya perusahaan sudah segera memulai merekrut SDM yang mempunyai kemampuan dan juga pemahaman terhadap SIA dengan baik ya, di sektor persediaan barang dan juga payroll. Ya, demikianlah, eee presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.